ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kita akan baca secara bergantian bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, nanti King James-nya tolong disiapkan ya. Saya akan mulai. Hidup menurut daging atau roh, ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan roh pemecah. Ayat 21. Kedengkian, membangunkan pesta orang dan sebagainya. Terhadap semuanya itu peringatkan kamu, seperti yang telah buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, dia tidak ada mendapat dalam kerajaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Melembutkan, menguasai diri, terhadap hukum yang menetapkan hati. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Puji Tuhan. Mari kita lihat versi bahasa Inggrisnya, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16. Tolong dislide-kan. Alkitab bilang apa? I say then, walk in the Spirit. Tema kita hari-hari ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Walking in the God, walking with the God. Ya saudara, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kata hiduplah oleh roh, saudara, dalam bahasa Inggrisnya disebut walk in the Spirit. Berjalanlah bersama dengan roh. Amin. Ayat 25, ayat penutupnya. Ayat 25. Alkitab berkata, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Apa itu berhidup dalam roh? Harus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saya percaya hari-hari ini Roh Kudus akan menuntun kita, mengarahkan kita, membawa kita kepada firman-Nya, kepada yang Tuhan mau. Katakan amin. Bila kiri kanan saudara berjalan bersama Roh Kudus. Amin. Saudara, ketika 2 minggu lalu saya dan Pak Gembala pelayanan ke saudara di kota, mereka baru saja GBI kasih karunia Pak Modi. Mereka hari itu ternyata adalah hari ke-21 mereka penutupan doa dan puasa. Dan ketika itu Gembala tidak menyampaikan sesuatu kepada kami, saudara, karena waktu kami berpindah dari gereja satu. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, saudara, setelah selesai, Gembala berkata seperti ini, puji Tuhan Bu, selama 21 hari ini Tuhan memberikan sebuah pesan kepada saya, yaitu walk with the God, walk in God, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan hari itu kami membagikan tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka merasa excited, mereka merasa sukacita, mereka merasa hari ini Tuhan sedang meneguhkan apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan saya yakin Tuhan yang sama, dengan dimensi yang sama, dengan frekuensi yang sama, sedang memancarkan lewat antena rohnya bagi kita yang terpusat, terfokus hanya kepada Tuhan. Biarkan segenap fokus, segenap pikiran kita. Kalau saudara punya televisi di rumah, saudara akan bisa menangkap siaran jika antenanya berada di frekuensi yang sama. Begitu juga saudara-saudara akan menangkap dimensi Tuhan jika saudara dan saya hari-hari ini memfokuskan segala daya, segala pikiran, segala perasaan kita untuk menangkap gelombang suara Tuhan. Pernahkah saudara putar radio dan bunyi kresek, 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 kresek? Apa ini dia bilang? Kenapa? Karena gelombangnya tidak tepat.
Saudara, karena tidak fokus di area itu. Misalnya 68,4, saudara di 68,10, 9, atau di 58, makanya tidak matching. Makanya tidak mendapatkan apa yang Tuhan mau. Tapi hari ini, biarlah kita, saudara, mendapatkan gelombang yang sama. Ketika hadirat Tuhan di tempat ini, Pak Gembala bilang di titik koordinat ini, saudara, ada tempat, ada hadirat Tuhan, di mana kuasa Tuhan bagi setiap kita yang buka hati. Amin. Nah, hari ini kita melihat, mari kita melihat cara Tuhan membawa kita. Bukankah kita mau dipimpin Roh? Amin. Yang mau dipimpin Roh Kudus, tolong angkat tangan. Yuk kita lihat Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10. Kita baca dulu Matius 4 ayat 1 sampai 4. Yuk 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam lamanya, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, Alkitab berkata dalam ayat 1, maka Yesus dibawa, Yesus dituntun, Yesus dipimpin oleh Roh. Kemana? Padang gurun. Untuk dicoba, untuk diuji. Hari ini kalau saya dan saudara berkata bahwa kita dituntun oleh Roh Kudus, kita berjalan dalam Roh Kudus, tidak mengapa kalau ini saya dan saudara mengalami ujian. Berarti kita berada di rule yang benar. Amin. Haleluya. Masih mau dipimpin Roh Kudus? Biar di padang gurun? Amin. Oke, mari kita lihat. Saudara ya saudara jangan mengeluh. Karena kita berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Mari kita lihat. Alkitab berkata, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan menyuruh Yesus membuat apa? Batu jadi roti. Perhatikan waktunya. Waktunya pas apa? Sekelar 40 hari. Oh, lagi lapar-laparnya. Betul? Waktunya, time-nya setelah berpuasa 40 hari, ayat 3 bilang, maka datanglah pelayan resto. Tidak. Datanglah pencoba. Pernahkah saudara habis doa puasa, saudara bilang, kayak paling gue terjadi begini? Amin. Jadi kalau setelah sampai puasa, kalau terjadi begini, jangan marah. Berarti berada dalam rule-nya Tuhan. Datanglah apa? Mencoba. Ya suruh apa? Batu jadi roti. Pertama waktunya so lapar sekali. Kedua biasanya kalau doa puasa saudara so lelah. Betul? Dan saudara dalam kelelahan Esau menjual hak kesulungannya karena dia so lelah. Dia pikir dong yang banyak cari tangannya Yakub, yang penting so lapar ini. Apa anak meminta? Oh, hak kesulungan. Bagus, kita tukar. Karena apa? So lelah. Dan yang ketiga, di padang gurun tidak ada yang jual roti. Di padang gurun, ya saudara, tidak ada yang roti coklat, roti nanas, ya, segala roti. Ya saudara, tidak ada. Waktunya, tempatnya, saudara sangat sulit. Kalau torang jadi Tuhan, torang bilang apa iblis? Helengana le tong roba jadi roti. Bukan cuma tuh batu, helengana le jadi roti coklat. Saudara, iya. Saudara yang jangankan batu, batu menjadi roti. Oh, saudara, batu jadi biapong temo, biapong kaca. Pernah puasa toh di tempat ini. Baru hari kedua tiba-tiba dia bilang, kira-kira apa? Apa? Penglihatan apa? Roti abon. Roti abon. Ya, pernah di rumah sana. Aduh, apa itu? Turunlah catering. Kita bilang itu bukan penglihatan. Ya, saudara, apalagi nubuatan, itu lu buat-buat.
Saudara, saking apa? Lapar. Saudara lihat, waktunya tepat. Oh, iblis datang, pas-pas. Lagi perlu, lagi butuh. Lagi butuh, rentenir datang. Saudara bilang, ini tuh jawaban Tuhan. 20% tak sapu. Padahal malaikat terang. Amin. Datang si pencoba. Kita pikir setelah 40 hari datanglah bakteri. Belum. Setelah 40 hari pas lagi lapar-laparnya datang iblis. Kita bilang, mana dasarnya? Ya datang, dia bilang apa? Jika engkau anak Allah. Baru yang kedua, ingat saudara, tempatnya sulit sekali. Di situ pegunungan gurun Yudea itu disebut dengan nama Yunani adalah pembinasaan. Nggak ada yang jual roti di situ, jualan kacang, nggak ada saudara ya, nggak ada. Jadi satu-satunya jalan sebenarnya menerima tawaran. Saudara perhatikan, ketika kita berjalan dalam Roh Kudus, hari-hari ini akan ada tawaran, akan ada sesuatu yang disodorkan bagi kita. Tapi ingat, ketika kita telah merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebagaimana Kristus menunjukkan Dia menang, saya dan saudara pun pasti menang. Tahun 2020 ini, hati-hatilah dengan semua tawaran, hati-hatilah dengan semua kesempatan yang kita pikir daripada Tuhan, tapi sebenarnya bukan. Amin. Bilang daripada berdoa banyak. Di situ letak Tuhan mau tanya, mau bergantung pak kita atau bergantung pak sampah? Iya kan, ini pas-pas. Ini namanya kesempatan. Tapi saudara tahu, Tuhan tidak tergoda. Padahal roti ini bicara tentang kebutuhan utama. Ya, orang berkata hari-hari ini, orang kok mau cari sesuap nasi? Ya, orang kok mau cari makan? Kau mau dapat makan di mana? Saudara, ini kebutuhan. Saudara, tetapi di tengah kebutuhan itu Tuhan berkata, nak, kamu tidak hidup dari roti saja, tapi kamu hidup dari firman. Pertanyaan saya, apakah Yesus mati lapar? Enggak. Enggak. Amin. Apakah endingnya mati lapar? Tidak. Saya mau katakan bagi hidup saya dan saudara, apapun yang saudara butuhkan, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti jamin. Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu makan, minum, pakai. Oh, bangsa Israel 40 tahun, Alkitab mengatakan minumnya kalau satu hari 2 juta, berarti saudara ada ahli yang menghitung ada 200.000 galon aqua. Satu aqua sekarang sudah 10.000 kali 200.000 galon, berapa M? Dan itu terjadi 40 tahun. Apakah mereka kekurangan minum? Tidak. Bagaimana cara Tuhan belatu gunung batu? Apakah mereka kekurangan makan? Tidak. Saudara, Alkitab berkata, kasut mereka tidak menjadi rusak, kaki mereka tidak bengkak, baju mereka tidak robek. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Hari-hari ini saudara ingat dengan baik, Tuhan akan berkata, saudara, kepada saya dan saudara bahwa semua kebutuhan kita, percayalah, Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dan tidak. Tapi saudara, yang perlu kita lakukan adalah sabar. Tuhan kan sabar. Karena kalau saudara baca endingnya, ada endingnya ayat 10, malaikat-malaikat datang melayani dia. Tuhan hanya butuh satu. Tuhan ingatkan, kenapa Tuhan masuk dalam pencobaan ini? Ya saudara, walaupun tidak masuk dalam pencobaan, Tuhan menang. Tapi ini sebagai teladan bagi kita, bahwa kalau Tuhan menang, Dia yang jamin kemenangan kita. Sabar, saudara, ya kalau sudah sabar, makan juga. Saudara, sabar ini lapar sekali. Orang saja buka puasa 3 hari, saudara. Lihat, cepat cukup berdoa, jangan lama-lama. Dan semua makan ini dia. Ya saudara, rasa-rasa butuh makanan semua. Saudara sabar. Pernah ada yang di sini bilang, bela malepa batang tanah ini kursi tabu putar 2 jam. Kita tangisi-ngisi. Kenapa? Lapar sekali, saudara. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan sabar. Saudara ingat, saudara, ada seseorang yang jabatan rajanya diambil oleh Tuhan karena tidak sabar.
Saul. Samuel bilang, Saul, tunggu ya 7 hari. Kita mau apa? Datang. Persembahkan korban bakaran di Gilgal. Makanya saya katakan ada hubungannya. Gilgal itu adalah tempat pembaharuan di mana raja-raja ada dilantik di Gilgal, termasuk Saul. Gilgal itu bicara ketika mereka masuk menginjakkan kaki di Gilgal, pada saat itu Paskah mengatakan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tuhan pernah berjanji mereka masuk tanah perjanjian. Kalau Tuhan sudah berjanji pasti jadi. Tetapi di Gilgal, saudara Saul meragukan janji Tuhan. Dia pikir Tuhan terlalu lama. Yuk kita lihat 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Paman Robert boleh bantu saya? Ya. 1 sampai 13 ayat 8 sampai 12. Ya. Ya. Ia menunggu kemalamannya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu, kalau yang persembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. 11. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, pada orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. 12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerangku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengukuhkan kerajaan atas orang Israel untuk selama-lamanya. 14a. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan jabatan raja diambil daripadanya karena cuma satu, dia tidak sabar. Kan Tuhan bilang bahwa Samuel akan datang pada waktunya, tapi dia lihat menurut waktu dia terlambat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan cuma mau menguji, ya apakah orang ini dengar akan suara Tuhan di tengah apa? Itu rakyat berserak-serak meninggalkan dia. Dia takut ditinggalkan oleh manusia. Dia takut ditinggalkan oleh manusia. Makanya saudara dikasih dalam Tuhan, dia saudara berupaya dengan kekuatannya, sekalipun melawan perintah Tuhan dia backing. Hari ini Tuhan ingatkan bagi kita, sabar menanti janji Tuhan. Sabar, Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika Lazarus mati, mereka mengatakan coba Tuhan datang. Ya, ini Tuhan so mati baru apa? Tapi ternyata Tuhan bilang bukan cuma sakit kok kita boleh mati lagi, kita boleh kasih bangkit. Tuhan mau lakukan perkara yang lebih besar. Kalau Tuhan belum datang saat ini, kalau mujizat saat ini belum terjadi, saudara harus sabar menanti janji Tuhan. Itu menandakan saya dan saudara taat. Banyak orang tak sabar, makanya berhenti cari Tuhan. Apa aja Tuhan? Janji-janji saudara ini belum. Padahal Tuhan ingin menguji. Sampai di mana? Makanya Sadrak Mesak Abednego bilang begini. Seandainya Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, Raja jangan mimpi kita mau menyembah itu patung berhala. Dan saudara tahu, saya berpikir begini, kenapa Tuhan tidak tolong? Pada waktu saudara bikin mujizat ketika apa? Dorang semua dibuang ke dapur api. Nanti di dalam dapur api, baru Tuhan Yesus hadir di sana. Kenapa waktu sebelum toh baru mau dapat tolak, Tuhan menjadi teneng. Oh saudara ya, kita pikir ini pasti nih. Tapi saudara di dalam. Oh saudara dikasih dalam Tuhan. Apakah Tuhan terlambat? Tidak. Biar di dalam api, Tuhan bilang justru kita mau promosi. Bahwa di tengah dapur api yang dipanaskan 7 kali, engkau berada dalam perlindungan
perlindunganku. Justru di tengah kepanasan, ya kan mereka panaskan 7 kali. Dan di tengah engkau merasakan, saudara ya, bagaimana dicaci, bagaimana dimaki, di situ kuasa Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Amin. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan yang terlambat. Lain kali bilang solteng ada dapur api. Amin. Iya kan, kalau orang mengharap, aduh, jauh dari dapur api dong, kok Tuhan so tolong. Nah, Tuhan punya cara. Yang jelas Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Makanya saudara, ini terjadi di Keluaran 32. Mereka tunggu-tunggu, siapa ini Musa lama-lama turun dari sana. Harun, cepat bikin Allah baru. Napa Musa mengundur diri? Turun. Harun ketakutan. Iya kan, itu Harun takut manusia. Dia takut manusia ketika mereka mulai, Harun, napa tong anting-anting, napa taruh begini. Oh iya, mari jom. Oh, Harun bikin karena dia takut. Saudara, hari-hari ini banyak orang tak sabar karena memiliki sifat kompromi. Banyak hari-hari ini terhenti, kenapa? Kompromi. Dengan apa? Banyaknya suara-suara. Dengan kompromi. Dengan apa? Daerah sekitar kita. Tuhan ingatkan, jangan pernah kompromi. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau enggak orang cuma jadi bunglon. Kalau enggak orang cuma jadi, ya di sana senang, di sini le senang. Ya saudara, di dalam gereja kita boleh rohani, tapi di luar gereja kita bisa rohana. Kenapa? Kompromi. Itu awal kejatuhan. Harun bayar mahal. Saudara, dengan apa saudara? Makanya DP anak Tuhan izinkan 2 orang anak, Nadab dan Abihu, hangus. Harun cuma diam. Karena Harun bilang, ini lena tapi dosa. Tapi kelakuan ini, gara-gara apa? Alkitab berkata hari itu 3.000 orang tewas. Coba Harun berdiri, Harun kan imam besar. Coba Harun berdiri dan Harun bilang, sabar moni, sadikile Musa semua turun. Tunggu, karena apa? Ada orang lain mungkin, ya saudara ancam-ancam Pak Harun. Harun, tak cekek, ngana no. Ya saudara, ini memang baik. Kita bilang, bagaimana mungkin ini Harun bisa ikut pada orang? Kau serta Musa tanya, Harun bilang apa? Minta oleh kita itu segala-gala, kok dia jadi lembu? Mana ada cerita begitu? Saudara, tapi apa? Karena dia takut. Karena dia tidak sabar. Bandingkan dengan Yosua. Yosua sejak dijanjikan zaman Musa, Alkitab bilang apa? Engkau akan memiliki tanah perjanjian. Waktu itu Yosua umur 40. Nanti kejadian umur berapa? 85. 45 tahun. Yosua, Kaleb maksud saya. Kaleb itu percaya akan janji Tuhan. Coba kita lihat. Yosua pasalnya, kalau Abraham 25 kan? Kalau Yosua lebih lama. Saudara, tapi Yosua tidak pernah gentar. Kaleb maksud saya. Kaleb tidak pernah gentar. Yosua 14 ayat berapa Pak? Saya tiba-tiba ingat. Jadi, ya, silakan. Baca. 14 ayat 10. Tuhan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah menjadiku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan. Sejak apa? Sejak Tuhan ucapkan. Berapa tahun lalu? 45 tahun lalu. Hari itu dia seumur berapa? 45, dia masih percaya tuh 40 tahun lalu tuh Tuhan. Musa ada ucap, dia masih percaya. Dan kita bilang dia dapat enggak? Dapat. Bahkan sampai DP anak perempuan harusnya tidak dapat hak warisan, dapat. Bahkan dia dapat anak mantu Otniel, seorang hakim yang perkasa, yang luar biasa dipakai Tuhan. Itu karena apa? Alkitab bilang dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ini saudara 45 tahun, bukan waktu yang pendek. Tapi dia tetap percaya akan janji Tuhan. Hari ini, berapa banyak, berapa tahun telah lewat Tuhan pernah berjanji. Saya mau katakan, percayalah penuh. Percayalah sungguh-sungguh. Percayalah dengan segenap hati. Saya berpikir pada waktu, saudara, dia, Yosua dan Kaleb bawa kabar baik. Dan orang-orang tidak percaya dan Tuhan suruh putar 40 tahun. Saya berpikir, kenapa ini Kaleb tidak kecewa kan? Kaleb pikir, ya, 40 tahun berputar.
Tapi saudara tahu dia tak kecewa. Dia tahu segala sesuatu ada waktu Tuhan. Dia tahu segala sesuatu ada waktunya. Makanya ketika dia minta kepada Yosua, dan saudara boleh baca di Alkitab, dia mendapat bagian juga yang besar di tengah suku-suku Yehuda. Kenapa? Karena dia percaya. Saudara, satu kali Tuhan Yesus berjalan bersama dengan 2 orang murid di Emmaus. Berjalan bersama. Kan tema kita adalah walking with God. Tapi Alkitab berkata, mereka tidak bisa mengenal dia. Ada sesuatu, Lukas 24 bilang, ada sesuatu yang membutakan mata mereka. Coba kita lihat. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ada sesuatu selubung berjalan bersama dengan Tuhan, tapi tidak bisa kenal Tuhan. Alkitab bilang di dalam ayatnya yang ke-25, apa sebabnya? Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Ini murid Tuhan. Kenapa? Karena Yesus mati, mereka sampai pada tahap tidak percaya Tuhan Yesus bilang mau bangkit. Karena mereka melihat fakta yang ada, dan seluruh Yerusalem tahu mati dia. Mereka lupa. Karena apa? Karena fakta, karena keadaan, karena orang-orang pun tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Hari itu saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan kritik, tapi Tuhan masih berjalan bersama. Tuhan bilang apa kepada mereka? Betapa lambat karena kamu tidak percaya. Ada banyak mata rohani kita tertutup. Makanya Elia bilang ke Elisa, jika engkau dapat melihat, aku terangkat daripadamu, engkau akan terima. Tapi jika tidak, engkau tidak akan terima. Kunci penglihatan rohani, mata iman itu adalah saudara percaya. Ketika saudara bisa melihat, ketika saudara tidak ragu-ragu, tidak khawatir, tidak takut, dan saudara bisa melihat, saudara akan mengalami double porsi. Itulah yang turun dalam kehidupan Elisa. Kenapa? Karena dia percaya. Makanya dia lihat ada beberapa nabi, mereka tahu, tetapi mereka masih kurang keyakinan. Makanya mereka bilang apa? Kages tuh Elia pemayat. Ada di mana? Di gunung sebelah. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Ada orang yang mau terangkat naik ke surga. Mereka ragu-ragu, makanya dia bilang, kalian pasti di gunung tunggu bicari. Elisa bilang, bicari aja no. Oh ini ada apa? Kita kok so bilang terangkat ke surga? Tergantung dari berapa banyak saudara percaya, demikianlah porsi yang akan engkau dapat. Tergantung berapa banyak. Makanya sekali lagi saya ulang, Elia berkata, jika engkau dapat melihat, aku terangkat daripadamu, coba itu akan turun. Makanya hari-hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pernah kita tidak percaya. Oh saudara, dunia boleh gonjang-ganjing. Saudara, sekeliling kita seperti di Yerusalem. So keluar di Yerusalem pos, ya Mesias yang mengaku Mesias ternyata mati. Dan mereka murid-murid terpengaruh dengan keadaan yang ada. Mereka lupa akan firman Tuhan. Hari-hari ini fakta membuktikan, apapun membuktikan, sekarang semua lagi susah, semua lagi pailit, semua lagi saudara turun. Tapi saudara tahu, janji Tuhan adalah Tuhan akan memelihara saya dan saudara. Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Tuhan ingatkan, sabar. Ingatkan kepada jemaat Tuhan. Saya berdoa dari tadi malam. Tuhan berkata, nah, walk with the Spirit. Sabarlah. Ingatkan anak-anakku bahwa begitu juga dengan engkau. Sabar menanti janji Tuhan. Sabar menanti janji Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara harus pegang teguh. Jangan lihat keadaan yang ada, tapi lihat bahwa janji Tuhan itu. Alkitab berkata, biarlah mataku terbuka Tuhan, dan melihat kemuliaan-Mu. Biarlah kita berdoa, mata hati kita terang. Kita bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Elisa pernah berkata, Tuhan bukakan mata bujangku, karena biar dia melihat bahwa yang menyertai kami lebih banyak daripada yang menyertai orang-orang ini. Percayalah saudara. Doa sambil percaya. Yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, Alkitab bilang begini saudara. Mari kita balik dalam Matius pasal 4.
iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Ronde pertama KO. Ronde kedua, Alkitab mengatakan kata kemudian. Oh, iblis itu tidak pernah menyerah. Saudara, Alkitab bilang apa? Ayat 5 bagian A, coba perhatikan. Ayat 5. Kemudian apa? Iblis membawanya. Bukan iblis ada gendong Pak Tuhan, bukan. Iblis puji Tuhan, mari juga mari Tuhan, tamu kasih tunjung. Karena diikuti, habis itu apa? Segala kemewahan dunia. Mari juga Tuhan. Saudara tahu, iblis ingin menggiring Tuhan dalam teritorialnya. Iblis ingin menggiring Tuhan dalam wilayahnya. Wilayah apa? Egois. Wilayah apa? Keangkuhan dan kesombongan. Dia bilang apa? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas. Berapa lama Tuhan bilang apa? Mau coba? Mari. Tapi Tuhan bilang apa? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada penjahat di kanan kiri bilang apa? Jika engkau Mesias, turun dari salib. Saudara bayangkan. Ya, tapi saudara tahu Alkitab mengatakan, Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan sedang ingatkan saudara, kemanapun teritorial iblis mau giring kita, saudara dan saya pasti dapat kemenangan. Oh saudara, Alkitab mengatakan, ya iblis mau giring Tuhan Yesus masuk dalam teritorialnya. Itu yang dia lakukan kepada Akan di Yeriko. Kenapa kita harus lewati Betel? Karena Betel adalah tempat penyembahan. Betel adalah rumah Allah. Tetapi ketika kita memasuki Yeriko, Yeriko itu adalah tempat pertempuran. Yeriko itu memiliki atmosfer di mana atmosfernya saudara berbahaya. Orang yang tidak tahan mata bisa kalah. Orang yang cinta dunia bisa jatuh di Yeriko. Itu terbukti Akan bin Karmi bin Sera dari suku Yehuda kalah dengan atmosfer yang ada. Dia apa saudara? Dia ambil itu jubah Sinear. Tidak semua orang tahan di teritorial Yeriko. Karena Yeriko bicara kenyamanan. Karena Yeriko bicara kekayaan. Karena Yeriko bicara semua keinginan mata ada di Yeriko. Siapa Akan bin Karmi? Suku Yehuda. Pemuji dan penyembah kolaps di Yeriko. Amin. Bilang kiri kanan, saudara, engkau pasti dapat kemenangan. Iya saudara. Amin. Kita pernah pelayanan kan di mana itu? Di satu kampung. Dan semua orang jadi pengelupa. Dari Panari sampai Singet. Kayak lupa-lupa Kayak lupa-lupa. Mau peperangan rohani lupa. Mau apa lupa? Pernah enggak begitu? Kok semua terjadi pada apa yang sama? Ternyata teritorial. Penuh dengan perdukunan. Kita pernah pelayanan di Dapalan. Di mukanya apa saudara? Orang udah pergi Pulau Setan. DP Kembar itu Pulau Lucifer di depan Papua. Pulau Dapalan. Pendeta siapa itu khotbah? Pak Iver. Khotbah di Dapalan. Baru bilang shalom. Dari awal sampai akhir dia selupa. Dia bilang apa itu mau khotbah? Apa yang mau coba-coba khotbah tidak bisa khotbah? Di situ dia mau sikat gigi, tuh sikat gigi Bajalang sendiri. Di mana itu? Pulau Dapalan. Ketika kita KKR di sana saudara ingat, ya kita merasa semuanya berada dalam tekanan. Bahkan sampai KKR pun, saudara ini iblis nih mau kasih. Dia kasih ujang. Saudara ujang, saudara sementara orang tidak bikin tenda. Tapi jemaat masih tetap ada di muka. Dia bikin apa? Polote itu, kamera, mic, saudara jadi mati pasang,
saya bilang begini, oh Tuhan, KGP menyelamatkan orang sendiri. So keluar ini jemaat. Tapi begitu lampu hidup, jemaat di tengah hujan, pakai payung, saudara tidak bergeser 1 senti pun. Ini bahasa saya. Kenapa saudara? Malah mereka maju, didoakan jatuh di tengah apa? Berlumpur, iya kan? Tetapi peperangannya ada atmosfer. Beda di sana, beda di Ambia. Siapa yang ikut Ambia? Pendeta James dari awal sampai akhir, pimpin WL tutup mata terus. Kita bilang, kenapa pendeta tutup mata? Oh Tuhan, Ibu Gembala, baru inilah ada 600 orang kompemal saya tepuk tangan yang angkat tangan. Karena maaf, tolong di skip. Atmosfer yang ada di situ. Tapi saudara tahu, setelah selesai, saya serahkan ke hamba-hamba Tuhan. Yang sakit, maju. Wih, sedikit jatuh maju. Dari orang gatal-gatal tangan, so 1 tahun 6 bulan gatal-gatal terus. Sampai orang paru-paru bongkok. Sampai orang bongkok. Pendeta Yosua, teman-teman pendeta tumpang tangan. Ya saudara dan saudara tahu, gatal-gatal langsung hilang. Bongkok langsung berdiri. Ya saudara, buang bisu, tuli, bongkok, langsung mendengar. Oh Tuhan punya karya yang ajaib. Saudara, di mana ada apa? Tuh, ini ingin diri kita. Oh, menipis atmosfer susah ini tapi wilayah. Ngoni mau kalah, itu yang terjadi di Jericho. Akan saudara terpesona dengan jaran, akan lolo pelan-pelan, akan simpang. Begitu tembus air, kalah. Oh no, Yosua bilang, kenapa orang kalah? Tuhan bilang ada 1 orang. Ya, kenapa? Akan terbawa dengan atmosfer kota itu. Yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata. Dan kekerasan hati. Yuk kita lihat. Yosua pasal 6. Yosua pasal berapa? 5. Oh, 7. Karena kami, ayat 1, Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kita potong saja dalam ayatnya yang ke 14, 15, 16. Tolong paman. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke kau demi kau. Kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Dia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. 16. Esokan harinya bangunlah Yosua berpagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Didapatilah Suku Yehuda. ayat 17. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatinya Saul Zera. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zera, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. 18. Ketika disuruhnya keluar orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda. 19. Katalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadamu apa yang kau
Allah Israel, sebab beginilah perkataanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah. Buatan Sinear. Saudara, yang pertama, apa atmosfer di Yeriko? Di Yeriko, saudara, orang-orang hatinya keras. Kan mereka sudah mendengar bahwa Allah yang disembah oleh Yosua sanggup membuka, itu kan Rahab. Rahab bilang apa? Oh, aku telah mendengar. Tapi mereka, saudara, sudah dengar, tapi saudara tidak mau melembutkan hati. Ini yang kena pada Akan. Akan kan diumumkan. Akan saudara, siapa yang berbuat dosa tampil ke muka. Saudara, itu kenapa Tuhan ulur waktu? Kan Tuhan bisa bilang kepada Yosua, Akan bin Karmi bin Serah, titik. Tetapi Alkitab bilang, suku demi suku, saudara tahu, suku Yehuda 74.600. Tuhan suruh semua suku, bayangkan ini, maju semua suku. Habis semua suku, Alkitab bilang, semua apa? Alkitab bilang, kaum. Jadi kaum Serah, Peres, ya saudara, ada kaum yang lain, Yabes, itu kan suku-suku Yehuda semua. Saudara, ya kenapa Tuhan ulur waktu? Suku ada 12. Belum kaum dulu. Baru dari keluarga itu ada keluarga. Ya saudara, sekarang suku-suku sudah. Sekarang keluarga. Minahasa. Ya, yang faham Minahasa sama muncul. Sanger semua muncul. Akhirnya kedapatan. Kenapa dari pertama waktu suku-suku? Karena kan sudah tahu. Helen tembok ini kau runtun, cuma ngana nak dapat tahu kok. Pasti ketahuan, tapi akan mengeraskan hati. Kenapa? Kalau seandainya waktu diumumkan ada yang berbuat dosa di sini, saya percaya tidak akan dihukum seperti itu. Karena firman Allah terlalu berjanji begini, barang siapa mengakui dosanya, ia akan diampuni dan disayangi. Saudara pernah baca enggak ayat itu? Tapi akan, ya saudara nanti mengaku kalau saudara dapat tahu. Ini beda. Ada orang mengaku pada saat tidak diketahui. Itu orang yang rendah hati. Dia mengaku pada saat tidak diketahui manusia. Betul? Ada kan orang manusia yang tahu tiba-tiba dia bilang, Tuhan, ampuni kita dah begini. Ini mantap. Tapi ada orang mengaku karena dapat tahu. Jadi selama tidak dapat tahu, dia tidak mengaku. Atmosfer itu bahaya. Dia mengaku karena dapat tahu. Seorang hamba Tuhan dari sebuah denominasi baru saja dipecat. Kenapa? Karena mengaku setelah sudah dapat tahu tertangkap bahugel. Jadi sepanjang tidak dapat tahu bahugel, dia bahugel terus dan memang mengaku. Dia mengaku karena banyak orang sudah jadi saksi dan ketahuan. Itu spirit Akan bin Karmi. Iblis menggiring dia dalam atmosfer keras hati. Asik kok tidak dapat tahu. Bagi terus. Asik kok tidak dapat tahu. Ada khotbah di gereja, mereka tidak sedang nama. Berarti tidak dapat tahu. Cuma Tuhan yang tahu, karena manusia yang tahu. Saya berdoa, biar ini jangan ada di antara jemaat Tuhan. Ketika kita disentuh oleh firman Tuhan, kita sudah sadar, oh kita Tuhan, DP orang. Seandainya waktu diumumkan akan maju lebih dahulu, akan dan DP anak istri tidak akan jadi korban, tapi akan keras hati. Dia mengaku karena dapat tahu. Itu pun Yosua bilang, anakku, hormatilah Tuhan. Ini yang namanya lembut hati. Mereka mau masuki, makanya saudara, kenapa kita harus melewati Betel dan Gilgal baru masuk di Yeriko, iya kan? Karena Gilgal bicara sunat hati. Tergantung betapa kita disunat hati, kita akan menang di Yeriko. Karena tidak semua orang Yeriko cuma akan. Berarti waktu sunat hati terjadi dan sunat telinga, mereka memang sunat hati dan sunat telinga. Makanya atmosfer itu tidak bisa mempengaruhi mereka. Tapi akan tidak, saudara, sungguh-sungguh. Makanya ketika
atmosfer. Ketika tekanan datang, mereka perkosa. Itu atmosfer mana? Sodom dan Gomora. Karena apa? Karena mereka telah melupakan Tuhan. Itu kuncinya. Tapi saya berdoa, Alkitab berkata, iblis di bawah, iblis membawa Yesus. Tuhan Yesus ikut. Mau perang di mana? Teritorial apa? Kenapa? Karena Tuhan janji bagi saya dan saudara, hari-hari ini kita akan melewati banyak teritorial. Tetapi Tuhan janji sebagaimana Tuhan menang, saya dan saudara pun pasti menang. Oh, saya berdoa, ini terjadi dalam hidup kita. Oh, kita masuk teritorial kenyamanan, kita menang. Kita masuk teritorial penderitaan, kita menang. Oh, sukakah, dukakah, kelimpahankah, oh, kesesakankah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Atmosfer apa yang iblis mau kirim dalam hidup kita, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita tidak akan pernah kalah hari-hari ini. Saya berdoa, itulah yang terjadi bagi engkau, bahwa di Sion Tuhan melimpahkan kekuatannya kepadamu. Dalam kelimpahan, engkau tidak akan pernah melupakan Tuhan Allahmu. Engkau akan beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Bahkan ketika engkau melewati kesesakan, Roh Kudus akan menopang, melingkupi, memberi kekuatan baru, sehingga engkau disebut lebih daripada pemenang. Saya yakin ini memang kita harus menaklukkan Yeriko. Tuhan akan bawa banyak di antara saudara akan masuk dalam area ini, akan masuk dalam, karena Yeriko adalah kota terkutuk. Saking marahnya Yosua, Yosua bilang apa? Dengan mengorbankan anak sulung, siapa yang mendirikan kota ini mati DP anak sulung, dan mendirikan pintu gerbang yang terakhir mati DP anak bungsu. Oh, Yosua sakit hati. Sakit hati apa? Karena akan bin Karmi dari suku Yehuda, puji-pujian itu kalah di Yeriko. Dia kutuk itu Yeriko. Betul enggak? Yosua 7 bilang, saudara, itu atmosfer yang lain lagi. Yeriko runtuh. Tapi saudara tahu, Alkitab bilang, kita nggak usah baca ayatnya ya, atau baca? Yuk kita baca. Yosua pasal 6 ayat 26. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya bungsu, dia akan memasang pintu gerbang. Yuk kita lihat 2 raja-raja. Inilah atmosfer 2 raja-raja 2. Kita bilang apa? Ayat 19. Berkatalah penduduk kota itu. Judulnya apa? Elisa menyehatkan air Yeriko. Cobalah lihat letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat. Tapi ayatnya tidak baik. Dan di negeri itu sering ada keguguran bayi. Ini karena ada hubungannya dengan kutuk. Bayi lahir mati, belum lahir mati. Karena Yosua bilang, siapa yang bangun ini mati anaknya. Makanya tidak pernah Alkitab bilang ini letak kota ini baik, tapi sering terjadi keguguran bayi. Tapi tahukah saudara, siapa yang bisa membuat terobosan? Bahkan Alkitab tulis begini di dalam ayatnya ke-22, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman. Tiba-tiba terjadi pemulihan di Yeriko karena ada seseorang yang bernama Elisa. Elisa bisa apa saudara? Menghancurkan kutuk atas satu kota. Elisa memiliki otoritas double porsi atas satu daerah di mana sudah dikutuk bahwa akan terjadi keguguran bayi di sana, akan terjadi kematian di sana, akan terjadi tangisan. Berapa banyak keluarga-keluarga yang menangis ketika hamil, gugur, anak hidup, mati. Berapa banyak tangisan, berapa banyak air mata. Tapi hari itu, sampai hari ini, Alkitab berkata telah terjadi pemulihan di Yeriko. Kenapa? Karena ada seorang Elisa yang berani bayar harga, yang tanggap sesuatu daripada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan,
hanya orang-orang tertentu yang menang di teritorial yang seharusnya orang lain kalah. Elisa memutar balik keadaan satu kota. Saudara, kenapa? Karena Elisa telah melewati apa yang namanya Sungai Yordan. Elisa bisa lihat. Hal yang kedua, kenapa kita bisa lihat sesuatu yang turun dari sorga? Alkitab bilang, ketika murid-muridnya, saudara, dua murid itu kan jadi buta, nggak bisa kenal. Dorang Tuhan Yesus, dorang kenal Tuhan Yesus pada saat apa? Lukas 24 bilang, yuk kita lihat. Lukas 24. Pada saat memecah-mecahkan apa? Roti. Ya. Ayat 30 kata. Waktu dia duduk makan dengan mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saudara, pecah roti ini bicara salib. Pecah roti ini bicara penyaliban daging. Ketika daging disalibkan, kuasa Allah nyata. Ketika keinginan daging disalibkan, percerdaan, perselisihan, permusuhan, iri hati itu dibuang. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ada otoritas yang baru kepada saudara ketika saudara memasuki teritorial yang baru. Kenapa Tuhan sampaikan firman ini? Tuhan sedang memperdengarkan sesuatu. Tuhan menyampaikan firman-Nya, nah, ada banyak antara umatmu akan masuk dalam teritorial dimensi yang baru, di mana setiap orang kalah. Di situ mereka akan membuktikan bahwa mereka menang dan tidak akan pernah tergoyahkan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Sekalipun berada di teritorial musuh, ada seorang yang digoda. Di depannya sudah ada yang namanya persundalan, percabulan. Tetapi Alkitab mengatakan Yusuf bisa menang di area itu. Makanya di penjara juga Yusuf menang. Seandainya kalau saudara pikir, saya merenungkan kalau dia bahugel di Tante Potifar, destininya terpotong. Nyaman dia, nyaman, minyak wangi Tante Poti beli. Oh iyo, so aku pada mata di Tante Poti, mana DP suami tahu. Kalau Yusuf bilang ini loh kenyamanan, ya kita sekarang diongkosi oleh ses. Iya, dia boleh bersenang-senang di rumah Potifar tanpa pernah menjadi orang kedua di Mesir, tanpa pernah duduk di istana. Kenapa dia mengorbankannya? Hanya karena apa? Kalah di atmosfer peperangan, yaitu apa? Percabulan. Alkitab bilang, aku telah melihat jubah Sinear. Saudara ingat Sinear? Kita nggak usah balik lagi. Tanah Sinear di mana? Di Babel, sayang. Robabel. Inilah yang akan ditimpa oleh bencana besar. Wahyu 18. Alkitab bilang apa tentang Babel? Ayat 2. Dan ia berseru dengan suara nyaring, suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar. Apa DP manifest, DP daftar penumpang daripada Babel ini. Ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabul. Berbuat cabul dengan dia, pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya. Dengan apa? Kelimpahan hawa nafsu. Ayat 5. Sebab dosanya tertimbun-timbun di langit. Dan Alkitab berkata, ayat 8. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar. Tolong skip. Saya tidak
promosi itu di muka. Dia bilang tuh di belakang. Dia bilang bahwa Hawa, kalau nggak nama aku gini, nggak ada mata mau terbuka. Mari dia bilang dia terus, kok nggak ada Tuhan mau buang. Iblis nggak bilang. Ya Iblis bilang kalau nggak nambah hugal terjamin ini terjamin kan. Mar apa Iblis mau bilang? Mar abis itu nggak masuk neraka. Ini ada, dia simpang tuh di belakang. Turun iyo kang. Kok Iblis pikir abis itu nggak mati. Mar dia seringar buat orang. Dia kan bilang akang, lihat di baju siner, akan. Habis itu mana mati akan. Dia nak bilang tuh DP eling, dia bilang DP muka. Lihat tuh FB, buka tuh porno, buka tuh najis, mantap ngana. Kan dia bilang, habis itu mana mati. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu baik, engkau akan melihat Elia terangkat dan jubah itu turun. Tergantung dengan cara kita melihat. Jika gelap mata kita, saudara, gelap seluruh. Ya, saudara, kalau kegelapan menutupi, nggak bisa lihat apa-apa. Jangankan janji Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan nggak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena mata. Hati-hati. Saudara ya, hati-hati saudara. Jangan terpikat Lia, saudara. Karena saya lihat jebakan dia hari ini. Orang mau buka lain, muncul lain. Saudara, oh haleluya. Tapi dia mau, oh puji Tuhan. Oh dia diseret dan dipikat. Itu cabul. Yesus berkata, orang bilang kedapatan bersinar baru bersinar. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang memandang orang lain dan menginginnya, engkau sudah berbuat zina. Termasuk Lia. Bilang kiri kanan, hati-hati itu mata. Hati-hati. Makanya Ayub dalam penderitaannya dia bilang, aku menetapkan syarat bagi mataku. Ayub 31 kalau tidak salah. Masakan kita semua ini mau pandang-pandang tununan nona. Ayub bilang, dia menetapkan syarat karena dia mau lihat kemuliaan Tuhan. Dia tidak mau, dia terpukau, sudah dia terpesona. Dengan apa saudara? Dunia ini, itulah Babel. Kalau saudara mau baca terus obat-obatan dari kata farmasi, apa yang dijual? Narkoba. Itu masuk dalam proyek Babel. Dan Alkitab menentukan akan ada bala sampar yang akan memakan Babel. Saudara ya, belum berapa tahun lalu virus apa itu? SARS, antraks, MERS, semua dari apa saudara? Jika berada di Mesir. Sekarang saya baru mengerti kenapa Tuhan suruh saya dan saudara keluar dari Mesir. Karena awal penyakit sampar ada di Keluaran 9 ayat 3. Tadi malam sudah di slide, sudah dibacakan. Apa? Karena engkau menahan mereka beribadah kepadaku, maka apa? Aku akan membuat ternak-ternakmu mengalami penyakit sampar. Keluaran 9 ayat 3. Saudara lihat, Alkitab bilang apa? Oh, enggak di sini. Kuda, kambing, keledai, itu domba. Dulu di Arab virus MERS dari domba. Ada lagi flu burung. Bokeh, apa itu kena? Akhirnya orang bilang bermutasi, kata kedokteran bilang. Kena di manusia. Itu kenapa? Di Mesir. Tuhan awal dari penyakit sampar itu di Mesir. Makanya orang jangan tinggal di Mesir. Tuhan bilang apa? Celakalah mereka yang mengandalkan Mesir. Celakalah mereka yang menaruh harap dan balik ke Mesir. Mesir itu apa? Hidup lama. Mesir itu apa? Hidup lama. Langsung keluar ditebus. Alkitab berkata, oleh darah anak domba Allah ketika darah disapukan di tiang pintu dan di atas rumah, orang Israel dengan tangan terangkat keluar dari Mesir. Nah sekarang siapa orang sudah diselamatkan kembali ulang di Mesir, kembali hidup ulang di dunia. Karena di dunia adalah awal daripada penyakit sampar itu di Mesir. Saya bicara tentang
tidak akan mundur. DP anak bilang, papa, jangan mundur, papa sudah berjanji. Tapi saudara, kalau saudara baca terus bukan mati. Tapi Alkitab berkata, dia berjalan 3 bulan, menangisi kegadisannya, karena setelah itu, dia tidak boleh menikah. Yefta cuma punya anak 1. Dan dia persembahkan, tidak menikah. Berarti keturunannya tidak diteruskan. Yefta, anak perempuan sundal. Tapi kalau soal janji pada Tuhan, soal pengabdian kepada Tuhan, tidak bisa dilawan. Itulah sebabnya Alkitab bilang pahlawan gagah perkasa. Orang usir pada dia. Jadi DP Papa, kalau saudara baik, kita nggak buka ya saudara. DP Papa itu punya anak dari perempuan lain, itu Yefta. Kasih besar sama-sama. Setelah besar, dong bilang begini, mana kote anak perempuan sudah keluar mana Yefta? Yefta keluar, bergabung dengan perampok. Datang kesusahan tiba, orang cari Yefta. Karena semua orang penakut, dong bilang, oh iya Yefta. Dan datang Yefta. Kalau agang 4 orang, namanya orang aman mau serang. Yefta tidak terpengaruh atmosfer kebencian. Yefta cuma bilang begini, bukan kamu diusir Pak kita. Dia orang bilang, iya untuk hari mas, sekarang nyanda. Tolong Pak 4 orang. Yefta bilang, oke dah. Dia bawa semua perkara itu di hadapan Tuhan. Ada atmosfer kebencian, dia diusir, dia dihina, dia dikeluarkan dari rumahnya. Dan dia dikatakan anak perempuan sundal karena memang seperti itu. Tapi Yefta tidak pernah menyimpan kepahitan. Atmosfer yang orang lemparkan dalam hidupnya, dia balik dan tolong orang ini. Bahkan dia bilang begini, Tuhan menangkan aku. Kalau aku menang, yang keluar dari pintu pertama kali aku serahkan padamu. Makanya saudara baca di Ibrani 11 ada nama Yefta. Iya kan? Ibrani 11 adalah pahlawan-pahlawan iman. Ada nama Yefta di sana. Kenapa? Karena dalam atmosfer saudara, hati Yefta menang. Yefta tidak pernah simpan benci. Yefta bilang, kita pahlawan gagah perkasa, maju tong serbu bunuh pada orang. Bisa jadi toh, saudara lihat hari ini. Orang pernah melayani seorang yang sudah dipanggil Tuhan. Saudara, dia baru membunuh di ada di atmosfer kemenangan. Dia tidak terpengaruh dengan atmosfer kebencian, dengki, iri hati, marah. Itulah sebabnya namanya ada di Ibrani 11. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang terakhir Matius pasalnya yang keempat, ayat 8. Dan iblisnya membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Maka berkata Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, kembali saudara dalam ronde yang ketiga. Ini paling hebat. Di Yeriko, di mana akan mati karena harta. Tapi saudara lihat, di Yeriko ada seseorang yang berani meninggalkan semuanya ikut Yesus. Namanya Sakeus.
Iya kan? Yeriko telah berubah menjadi saudara negeri yang dimana tempat perdagangan menjadi makmur, menjadi saudara. Dan Sakeus, kepala pemungut cukai, ada di sana. Saudara, sempat terpengaruh dengan atmosfer Yeriko, tapi ketika jumpa dengan Tuhan, semuanya dia tinggalkan. Saudara ya, ini Alkitab bilang apa? Yang ketiga, aku kasih semuanya asalkan menyembah aku. Kali ini Tuhan, maaf, main kasar. Kalau tadi, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi hidup dari firman. Yang terakhir, soal penyembahan, Tuhan bilang apa? Enyalah engkau iblis. Waduh, saudara ya, Tuhan semarah sekali ini. Apa? Karena apa? Iblis bilang begini. Gampang, cuma sama Bapak kita. Kenapa? Saudara, siapa yang Tuhan pernah bilang enyalah iblis selain iblis? Petrus. Yuk kita baca Markus 8 ayat 33. Ini 2 kali dicatat, saudara, enyalah iblis. Ya. Ya. Nah, hal itu dikatakannya dengan terus terang. Markus 8 ayat 32, tolong dislide-kan, ini sudah terakhir. Dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus apa? Kemudian mulailah Yesus mengajarkan bahwa anak manusia harus menderita, ditolak, dibunuh, bangkit sesudah 3 hari. Petrus apa, saudara? Menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalingnya Yesus sambil memandang murid-muridnya dan memarahi Petrus, katanya, enyalah iblis. Petrus memang lewat salib. Itu yang iblis tawarkan. Tuhan, tidak perlu lewat salib. Sembah, semua tak kasih. Tapi kalau berani Tuhan Yesus ambil, saya dan saudara tidak selamat. Karena Alkitab berkata tanpa penumpah darah tidak ada pengampunan dosa. Berani Tuhan Yesus ambil saya dan saudara sampai hari ini hidup dalam dosa. Itu cara gampang, tidak perlu lewat salib. Saudara, yang ketiga, Tuhan Roh Kudus akan membawa kita, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, melewati salib, melewati penderitaan. Alkitab berkata dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengambil lukas orang hamba mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu nama di atas segala nama dikaruniakan kepadanya. Yang ketiga, ketika kita berjalan bersama dengan Kristus, kita akan menang dalam atmosfer yang baru. Tapi yang ketiga, Tuhan akan izinkan, dan Tuhan berkata apa? Barang siapa yang tidak memikul salib menyangkal dirinya, dia tidak layak bagiku. Salib adalah tanda kemenangan, salib adalah tanda kemuliaan, tapi salib bicara pengorbanan. Itulah sebabnya hari-hari ini salib dibully, karena iblis tidak senang dengan salib. Bahkan anak-anak Tuhan pun tidak senang kalau bicara salib. Tanpa salib tidak ada kemuliaan, tanpa proses, tanpa penyalipan daging, tanpa saudara apa? Mati ini keinginan daging, kapan hidup, kesombongan, persedaan, perselisihan. Tanpa apa, saudara? Meninggalkan semua yang keduniawian, kita tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Jangan pernah percaya dengan Injil kemakmuran yang berkata bahwa apa, saudara? Ikut Tuhan senang, amin. Ikut Tuhan makmur, amin. Ikut Tuhan mujizat. Tapi ada waktunya Roh Kudus akan membawa kita untuk membuktikan kebergantungan kita kepada Tuhan, dan untuk menguji iman kita. Ketika kita susah, ketika kita penderita, kita tidak akan pernah meninggalkan Kristus. Salib, salib. Tanpa salib tidak ada raja. Saudara lihat fenomena hari ini, semua ingin jadi raja, semua ingin disembah dan dibawakan sesajen, bahkan seterdoi, tanpa melewati salib, masuk penjara. Semua ingin jadi raja dan diakui, tanpa mereka tahu untuk menjadi raja harus melewati salib. Dan King of the King yang sebenarnya
adalah Yesus. Dan kalau Yesus menang atas penderitaan, percayalah, kita pasti menang. Percayalah, saudara bisa lolos. Percayalah, kita bisa lulus ketika kita berjalan dengan Tuhan. Saudara ya, Tuhan akan bawa kita, ingat dengan baik. Yang pertama tadi, Tuhan akan mencukupi dan menepati janjinya. Yang kedua, Tuhan akan bawa kita dalam atmosfer baru yang membuktikan betapa orang percaya hari-hari ini memiliki kuasa dan otoritas. Tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Bahkan ketika disodorkan, hai engkau yang duduk di pemerintahan dan tempat-tempat strategis, ketika disodorkan uang, ketika suap, sogok, iman mau dibeli, katakan enyah. Itulah orang-orang yang akan memerintah. Dan ingat, ketika engkau dulunya mengalami masa kelam, jangan pernah takut. Allah masih memiliki kedaulatan. Sebagaimana Yefta, anak perempuan sundal, terpilih sebagai pahlawan iman. Saya meyakini banyak masa lalu kita yang kabur akan dirubah menjadi masa depan yang cerah. Oh, saudara, lupakan yang lewat. Oh, bernasar bagi Tuhan, setia dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, kalau aku sudah berjanji, seperti Yefta, kalau aku sudah berjanji mau setia Tuhan, aku akan setia. Apapun harganya. Tuhan, kalau kita sudah janji mau kasih Tuhan, tapi hidup, tapi nafas, tapi tenaga, kita tidak akan mangkir Tuhan. Kita tidak akan, maupun yang harus bayar, tidak ada keturunan. Tapi sampai hari ini orang Israel masih merayakan bagaimana anak gadis Yefta. Saudara, sebagai peringatan, teladan dari seorang yang hidupnya dulu kabur, tapi diubah Tuhan dan dicatat dalam apa? Pahlawan-pahlawan iman. Yang ketiga, salib adalah kunci kemenangan. Salib adalah kunci berkat. Oh, ketika Yesus Kristus menang di atas kayu salib, saudara dan saya pun akan mengalami kemenangan. Dan Alkitab berkata, lalu malaikat-malaikat datang melayani. Tuhan memberkati kita. Shalom.